Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Allah Ta'ala menetapkan beberapa tempat dan juga beberapa waktu untuk diberi keistimewaan lebih di tempat atau waktu tersebut. Dan termasuk yang Allah beri keistimewaan buat hamba-hambanya yang beriman adalah keistimewaan waktu berupa bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan tidak lama lagi akan datang, maka tentunya Allah memperhatikan kita bagaimana persiapan kita untuk menyambut karunia Allah dan keistimewaan yang Allah berikan terkhusus untuk hamba-hamba yang beriman itu. Maka marilah kita berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menghadapi bulan yang paling mulia sepanjang tahun itu. Dan Nabi SAW di dalam banyak sekali hadisnya, lebih dari 50 hadis tentang Ramadan ini memberitakan banyak sekali keutamaan di bulan itu. Karena itu jangan kita lewatkan begitu saja tanpa ada greget untuk mengisinya sesuai petunjuk yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Walau kita tidak mungkin bisa persis seperti Nabi dalam jumlah dan kualitas amal, akan tapi paling tidak kita laksanakan perintah Nabi kita untuk berambisi untuk segala kebaikan dan tidak boleh melemah dan selalu minta tolong kepada Allah Ta'ala. Dan kita harus mempersiapkan dengan banyak taubat dan istighfar supaya hati kita menjadi bersih dengan dihapuskannya dosa-dosa kita, sehingga hati menjadi kembali jernih, sehingga hidayah taufik untuk beramal saleh di bulan Ramadan itu cahaya petunjuk taufik itu bisa masuk ke dalam hati kita. Karena tanpa taufik dari Allah Ta'ala tentu kita tidak bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan. Dan malah kita juga mengisi hati kita, bahkan memenuhi hati kita dengan niatan-niatan baik kalau kita dipertemukan dengan Ramadan nanti. Mari kita berniat untuk membaguskan ibadah kepada Allah, untuk banyak membaca Al-Quran, untuk segala ibadah yang disyariatkan di bulan itu, dan kita berusaha untuk meningkatkan kualitasnya nanti. Meskipun dari sekarang kita juga harus berlatih untuk itu, supaya begitu Ramadan datang, pemanasan untuk beramal kebaikan dari segi jumlah dan kualitas itu benar-benar bisa meningkat. Dan malah kita juga menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk banyak istighfar dan taubat. Karena Allah sangat murah dengan ampunannya di bulan itu. Karena menurut berita Nabi kita juga, Ragma anfu rajulin laqiyah Ramadan hatta yughadirahu falam yughfar lahu. Celaka bagi seorang hamba ketemu Ramadan hingga Ramadan meninggalkannya, namun dosa-dosanya belum terampuni. Sebagaimana juga orang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, bulan murahnya rahmah, itu juga menjadi hamba yang celaka. Wasyaqiyyu man khurima fihi rahmatullah, kata Nabi. Orang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Karena itu, marilah kita berusaha untuk menggapai asbab jalibah li rahmatillah, sebab-sebab yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan juga marilah kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mengalahkan syaitan dan mengalahkan hawa nafsu kita, yang keduanya merupakan penghalang takwa. Dan apabila kita bisa mengalahkannya, maka insya Allah Ta'ala ketakwaan bisa kita dapatkan. Dan memang tujuan utama diwajibkannya puasa di bulan Ramadan adalah agar kita bisa bertakwa. Di bulan Ramadan, syaitan dibelenggu. Mumpung dibelenggu, insya Allah kita bisa mengalahkannya
apabila hati kita menguat imannya. Dan mumpung hawa nafsu atau nafsu dilemahkan dengan puasa, maka insya Allah kita optimis, nafsu pun bisa kita kalahkan ketika hati kita bagus iman dan kualitas kesehatannya. Dan dengan itu insya Allah kita optimis sambil banyak memohon kepada Allah pertolongannya bisa menggapai takwa. Dan kita harus dukung-mendukung dalam hal itu, tolong-menolong dalam hal itu. Karena takwa itu berat. Karena itu pesan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan sikap melampaui batas. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.